Haleluya. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersama-sama boleh merayakan Hari Raya Yom Kippur. Hari Raya yang sangat kudus, Hari Raya Gerafirat. Oleh karena itu Engkau sucikan hati pikiran kami semua. Layakkan kami untuk kami bisa memasuki hari raya ini dengan hati yang benar. Dan sebentar akan segera dimulai, Bapa Yahweh Engkau jaga lindungi. Peliharakan anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam perjalanan, sehingga sampai di tempat ini dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga mereka pun bisa kembali pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa Yahweh. Kau pimpin acara ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita akan naikkan Shema Israel. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto leolam faed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruch Shem Kevod, Malchuto leolam faed. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya. Menyucikan, menguduskan, darah-Mu Yesus mengampuni dosaku. Darah-Mu Yesus menyucikan, menguduskan, darah-Mu Yesus mengampuni dosaku. Sekarang ku dilayakkan datang kepadamu. Sekarang ku
darah-Mu Yesus mengampuni dosaku, mengampuni dosaku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Bapak Yahweh sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kita bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau bersuka cita karena Bapak Yahweh telah ada bagi kita, karena Dia telah menyelamatkan kita, dan kita mau datang ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan hati bersyukur. Masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Amin. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu, katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, benar. Kasih setia Bapa Yahweh itu tidak akan pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Ya Bapa, Kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu, Engkau baik. Haleluya. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Katakan dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu. Amin. Bagi-Mu Yesus, ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami ya Bapa Yahweh. Dan saat ini Tuhan, Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan pujian kami, penyembahan kami, semua hanya bagi-Mu saja Bapa Yahweh. Haleluya. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia. Haleluya. Katakan Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Kasih setia-Mu tak pernah berubah.
Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Bapa Yahweh saja. Haleluya, hanya Kau Tuhan yang layak menerima pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian ini berkata Engkau baik ya Bapak Ibu Saudara. Saat ini siapa yang merasakan kebaikan Bapak Yahweh bisa melambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Kita mau terus bernyanyi bagi Dia. Yes. Ini siap kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Bapa Yahweh. Amin. Tiata Yahweh Elelyon Hakol haaretz beo Na aleita alkol Elohi Na aleita alkol Elohi Tiata Yahweh El Elyon Alkol haaretz beo Na aleita alkol Elohi Na aleita alkol Elohi Hari Yula Yahweh kol haaretz amin Bisku weranengku Wesameru Hari Yula Yahweh kol haaretz Bisku weranengku Wesameru. Mari jemaat Tuhan bisa menyanyikan pujian ini. Kiata Yahweh El Elyon. Naleta alkol Elohi Naleta alkol Elohi Kiata Yahweh El Elyon. Sama-sama katakan Hari Yula Yahweh, Hari Yula Yahweh kol haaretz amin Bisku weranengku wesameru Hari Yula Yahweh kol haaretz Bisku weranengku wesameru Hari Yula Yahweh Bisku weranengku wesameru Hari Yula Yahweh Bisku weranengku wesameru Hari Yula Bisku weranengku wesameru Hari Yula Yahweh kol haaretz Bisku weranengku wesameru Hari Yula
Yahweh Wis kowe raredu wis samberu Hariula Yahweh wis kowe raredu wis samberu wis kowe raredu wis kowe raredu wis kowe raredu wis samberu. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh saja. Haleluya. Kita mau terus bernyanyi bagi Bapa Yahweh. Kita mau terus menyenangkan hatinya. Haleluya. Yahweh lah kekuatan dan mazmur kita. Kita mau terus menyenangkan hatinya. Amin. Yahweh lah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan Yahweh lah kekuatan dan mazmur kita. Yahweh lah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, ku mau bersyukur Tuhan karena kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kau mau selalu bersyukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Ku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Haleluya, kasih setiamu Bapa Yahweh tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, benar Tuhan. Kasih setiamu itu takkan pernah pergi dari kami ya Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan terus meninggikan Bapak Yahweh. Amin. Karena Bapak Yahweh adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, maha pengampun buat kita semuanya. Dia sudah menyelamatkan hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan terus lanjutkan pujian untuk meninggikan Bapak Yahweh. Kita akan angkat pujian Hineel Yesuati. Haleluya. Dialah Tuhan keselamatan kita. Haleluya. Hineel Yesuati, Hineel Yesuati Eftah, Hineel Yesuati Eftah, Elohim Elohim. Haleluya. Hineel Yesuati, Yesuati Eftah, Hineel Yesuati Eftah, Elohim Elohim. Dios di Besimrat ya Yahweh, Vayehili Yeshua. Dios di Besimrat ya Yahweh, Vayehili Yeshua. Ushaftem Ayin Besason, Mimaneha Yeshua. Ushaftem Ayin Besason, Mimaneha Yeshua. Hineel Yesuati, Hineel Yesuati Eftah, Hineel Yesuati Eftah, Elohim Elohim. Dios di Besimrat ya Yahweh, Vayehili Yeshua. Dios di Besimrat ya Yahweh, Vayehili Yeshua. Ushaftem Ayin Besason, Mimaneha Yeshua. Ushaftem Ayin Besason, Mimaneha Yeshua. Hineel Yesuati, Hineel Yesuati Eftah, Hineel Yesuati Eftah, Elohim Elohim. Haleluya. Dialah tempat keselamatan buat saudara dan saya. Terima kasih Bapak Yahweh. Hineel Yesuati, Hineel Yesuati Eftah, Hineel Yesuati Eftah, Elohim Elohim. Dios di Besimrat ya Yahweh, Vayehili Yeshua. Dios di Besimrat ya Yahweh, Vayehili Yeshua. Ushaftem Ayin Besason, Mimaneha Yeshua. Ushaftem Ayin Besason, Mimaneha Yeshua.
Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kita semuanya. Kita akan terus menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Bapak Yahweh, karena Dia begitu luar biasa buat hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan angkat pujian, ku bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau begitu luar biasa buat kami semua. Haleluya. Buat kasih setiamu
Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Mari kita akan angkat tangan di hadapan Bapak Yahweh sebagai ucapan syukur kita semua. Bapak Yahweh yang begitu baik buat kita semuanya. Bapak Yahweh yang melayakkan kita semuanya malam hari ini untuk menghampiri Dia. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Ku bersyukur Yahweh, ku bersyukur, ku bersyukur Yahweh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami kembali bersama-sama dapat memuji dan meninggikan Engkau. Terlebih lagi malam hari ini adalah merupakan malam pengampunan daripadamu Tuhan. Dan saat ini kami boleh datang dengan hati yang penuh tulus. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, beri hikmat akal budi, untuk kami bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Oleh karena itu Tuhan, Engkau juga akan kuasai pikiran dan hati kami semua yang ada di tempat ini, sehingga pikiran dan hati kami tidak mengembara kemana-mana. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu pagi ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita merayakan Hari Raya Yom Kippur. Saya mau tanya, ini hari raya keberapa ya saudara? Hari raya yang ke-6. Bagus, saudara ingat semua ya. Nah, kita bersyukur ya Bapak Ibu, dari 7 hari raya, itu ada hari raya Yom Kippur. Hari raya Yom Kippur ini adalah hari raya, saya menyebut dengan istilah juga,
Hari Raya Grafirat, di mana imam besar itu akan masuk ke ruang Maha Kudus, ya. Namun sebelumnya mereka akan berdoa menumpangkan tangan kepada 2 ekor domba, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Nah, domba itu nanti yang satunya disembelih dan dibakar hidup-hidup, dibakar, kemudian yang satu itu dilepaskan di padang gurun. Sementara tanduknya dikasih tali kermisi, saudara. Nanti kalau sudah dilepaskan di padang gurun, karena panas, kena sinar matahari, domba itu mati dan tali kermisinya menjadi putih, ya, karena terkena sinar matahari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di hari raya Yom Kippur itulah imam besar berdoa menjadi juru syafaat atau menjadi intercession, menjadi perantara antara manusia dengan Sang Pencipta. Dalam hal ini adalah Bapa Yahweh. Jadi di perayaan Hari Raya Yom Kippur, itu semua dosa sedahsyat apapun itu dihapus, saudara. Ini luar biasa. Kembali di-reset, dijadikan nol kembali. Sejahat apapun, sedahsyat apapun, langsung flat kembali, nol. Nah, disitulah orang berusaha untuk memperbaiki diri untuk hari esok. Jadi saya juga dari dasar hati saya yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf, permohonan pengampunan kepada Bapa Yahweh, dan permohonan maaf kepada seluruh keluarga saya, baik istri saya, anak-anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya. Tentu ada sikap dan perbuatan yang tidak baik yang kami lakukan, hal itu terhapus malam hari ini. Kemudian juga tidak lupa saya juga mohon maaf kepada seluruh jemaat, baik jemaat yang ada di sini maupun saudara yang ikut streaming, bahkan para subscriber. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan kadangkala menyinggung hati saudara, kadangkala melukai hati saudara. Jadi saya secara pribadi, saya keluar dari dasar hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Saya juga menyampaikan salam dari perayaan Yom Kippur, yaitu Gemar Khatimah Tova. Gemar Khatimah Tova ini artinya adalah kiranya kamu dimeteraikan untuk kebaikan. Jadi tentu saja setelah doa kita dihapus, dosa kita dihapus, tentu kita akan bersukacita dan berusaha untuk memperbaiki diri lebih baik dari hari-hari yang lalu. Nah, saya ingin bertanya, siapa di sini yang berpuasa? Ayo yang berpuasa angkat tangan. Oh, cukup banyak. Yang enggak puasa, enggak angkat tangan berarti ya. Loh, betul enggak saya tanya ini? Nah, coba saya pengen tahu, siapa yang puasa? Jangan bohong. Oke. Bagus. Yang penting dicoba ya Bapak Ibu. Kalau misalkan gagal, enggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ngomong, Pak saya sudah puasa kemarin bagaimana? Oke, enggak apa-apa. Berarti saudara puasanya itu ambil dari Erefnya, ya, Eref Yom Kippur, enggak apa-apa. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu
ayat firman Tuhan, karena malam ini saya mendapatkan tema sentuh hati Bapa Yahweh. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan yang menunjukkan, membuktikan bahwa hati Bapa itu mudah tersentuh dengan kehidupan kita. Mungkin selama ini ada orang yang berpikir Bapa Yahweh itu tegas dan sangat jahat. Enggak suka bakar, enggak suka bunuh gitu. Bukan begitu, saudara. Ketegasan Bapa Yahweh itu justru menggambarkan bahwa Bapa itu benci dengan dosa. Dan dia berusaha supaya kehidupan manusia itu bisa lebih baik, hidup nyaman. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat firman Tuhan ini yang sangat luar biasa. Tehillim atau Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa berbelas kasihan kepada anak-anak, demikianlah Yahweh berbelas kasihan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya garis bawahi kata takut akan Dia. Kalau kita takut akan Bapa Yahweh, bukan takut kayak melihat setan ya Bapak Ibu, tetapi takut karena kekudusan yang sangat luar biasa. Kita harus menghampiri Dia dengan segenap hati, dengan rasa hormat, dengan penyerahan diri. Itu adalah bukti rasa takut, sehingga saya layak enggak ya? Makanya kita jangan bikin dosa. Kalau kita layak enggak menghampiri Bapa Yahweh? Layak. Kenapa? Karena ada darah Yesua. Kemudian di dalam kitab Malakhi atau Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh, kembali kalimat takut diucapkan lagi, akan berbicara bersama masing-masing kepada sesamanya, dan Yahweh memperhatikan dan mendengarkannya. Tuh, kita bincang-bincang saja Bapak Yahweh dengar loh Bapak Ibu, ya. Dan Yahweh memperhatikan dan mendengarkannya. Dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Saya garis bawahi kata menghormati namanya. Kita sudah benar saudara, karena kita sudah memanggil nama Bapa dengan benar. Bukan nama asing yang kita sebut-sebut dan kita klaim itu Bapak saya. Jadi itu kepleset namanya ya. Ayat 17. Dan mereka akan menjadi milikku. Kalau yang menghormati memanggil nama Yahweh jadi milik Bapa Yahweh. Yahweh Sebaot berfirman, sebab pada hari itu aku akan menyiapkan milikku yang berharga, dan aku akan berbelas kasihan kepadanya, seperti seorang yang berbelas kasihan kepada anaknya yang melayani dia. Nah di sini di ayat ini saya mengambil kesimpulan, Tuhan itu sangat senang pada orang-orang yang menghormati namanya dan mau melayani Dia. Kemudian kita baca juga di dalam kitab Matius atau Matius 9 ayat 36. Dan setelah melihat kerumunan orang itu, Dia atau Yesua berbelas kasihan. Tuh kan hati Yesua itu gampang terenyuh ya Bapak Ibu. Berbelas kasihan terhadap mereka karena mereka itu lelah dan terserak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya Tuhan itu melihat kesungguhan hati orang-orang banyak itu. Jadi Tuhan itu betul-betul hatinya mudah tersentuh, saudara. Kemudian di dalam kitab Markus pasal 8 ayat 2. Aku berbelas kasihan atas kerumunan orang ini. Perhatikan kata berbelas kasihan. Karena sudah 3 hari mereka tinggal bersamaku,
dan mereka tidak mempunyai apa yang dapat mereka makan. Artinya apa? Tuhan memikirkan kebutuhan kita semuanya. Ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Lukas 7 ayat 13. Saya bacakan ayat-ayat ini dulu untuk meyakinkan Bapak Ibu semuanya bahwa Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach itu hatinya mudah terenyuh, mudah tersentuh. Jadi cocok sekali kalau kita punya tema sentuh hati Bapak Yahweh. Lalu kita nanti akan bertanya bagaimana cara supaya kita bisa menyentuh hati Bapak Yahweh. Jadi kalau kita mampu menyentuh hati Bapak Yahweh pasti mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu. Oke, sekarang Lukas 7 ayat 13. Dan ketika melihatnya, Tuhan berbelas kasihan terhadapnya dan berkata kepadanya, janganlah menangis. Nah, artinya apa? Artinya adalah Tuhan itu peduli dengan hati manusia. Ketika saudara hatinya sedang hancur, Tuhan tahu atau tidak? Tahu, dan dia berbelas kasihan. Ya. Kemudian satu lagi, yaitu kitab Ifrim atau Ibrani pasal 8 ayat 12. Sebab aku akan berbelas kasihan atas ketidakbenaran mereka. Loh, orang yang tidak benar hidupnya, itu Tuhan sayangi loh saudara. Tuhan cintai. Dan aku sama sekali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka dan kejahatan-kejahatan mereka. Ada ayat lain lagi yang mengatakan seperti kabut diterbangkan oleh angin. Kalau dicari, mana kabutnya? Nggak ada, hilang. Ketika kita nanti berhadapan dengan Bapak Yahweh di kursi pengadilan Tuhan, dia pun tidak akan melihat dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita sudah ditutup oleh darah Yeshua HaMashiach. Jadi artinya Tuhan itu peduli dengan kehidupan kita, khususnya kita yang masih banyak melakukan kesalahan. Itu sebabnya ada hari raya Yom Kippur, supaya seluruh kesalahan, seluruh dosa-dosa seberat apapun, sekali lagi seberat apapun dijadikan nol, netral kembali, di-reset saudara. Maka saya menyebut bahwa hari raya Yom Kippur adalah hari raya Grafirat, di mana imam besar itu hanya setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus. Dan orang yang masuk ke ruang Maha Kudus itu, wah betul-betul harus kudus saudara. Ada tradisi Yahudi yang bercerita, imam besar itu kalau masuk ke ruang Maha Kudus mesti diikat pakai tali. Walaupun di kitab suci kita tidak ada, tetapi ada sebuah kisah di sana, imam besar itu kalau mau masuk diikat. Tujuannya adalah kalau imamnya itu ternyata tidak kudus, dia mati di dalam saudara. Nah kalau mati di dalam, siapa yang berani ambil? Nggak ada, maka ditarik. Walaupun sampai sekarang belum pernah ada imam besar yang mati di ruang Maha Kudus. Ya. Tapi itu hanya untuk jaga-jaga kali ya. Karena namanya saja ruang Maha Kudus. Mungkin saudara masih ingat ketika tabut perjanjian dibawa pulang dari Baale Yehuda ke Yerusalem. Itu kan ada anak imam tuh namanya Uza sama Ahyo itu. Ketika tabutnya miring, terus orang berusaha untuk menahan ya, salah satu dari mereka begitu nempel di tabut langsung kayak orang kesetrum ratusan ribu volt, langsung geblak mati saudara. Itulah kekudusannya Bapa Yahweh. Nah sekarang yang perlu kita pelajari adalah bagaimana sih menyentuh hati Bapa Yahweh itu. Ya. Menyentuh hati Bapa itu macam kayak apa? Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu dulu
siapa atau Bapak yang dimaksud itu siapa? Itu mutlak, saudara. Karena ada banyak Bapak. Ada Pak Yanto, Pak Joko, Pak Rohadi, ya, Bapak Reinhard, Bapak Yunus, banyak. Bapak siapa? Itu harus jelas, saudara. Dan yang dimaksud Bapak di sini tidak lain adalah Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Dan itu mutlak, saudara. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah sesuai dengan ayat-ayat yang tadi saya baca. Bahwa Bapa Yahweh itu hatinya penuh kasih sayang. Dan bukan cuman hatinya penuh kasih sayang, dia berusaha untuk mendekat kepada kita, saudara. Ini yang luar biasa. Tuhan yang kita panggil Yahweh itu bukan nun jauh di sana yang harus diteriak-teriakin supaya bisa dekat. Tidak. Bapa Yahweh itu begitu cinta kepada manusia. Terlebih lagi manusia sudah jatuh dalam dosa. Bapa Yahweh itu tahu. Ketika manusia jatuh dalam dosa itu akan mengalami banyak sekali penderitaan. Banyak sekali mengalami tantangan hidup. Manusia yang tidak seharusnya mati saja, harus mati, saudara. Coba kalau manusia sampai berani mengambil buah pohon kehidupan, sekalipun dosa enggak mati-mati, saudara, akan semakin sengsara. Maka pohon kehidupan itu diambil. Dia sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga dia berdosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Elohim adalah hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sekali lagi saya katakan bahwa kita menghampiri Tuhan itu tidak seperti agama-agama di luar sana. Yang harus ribet, sulit, harus pakai begini begitu. Kalau Bapak Yahweh itu bukan kita yang mempersulit diri untuk menemui Dia. Saya bahkan berani mengatakan, seribet apapun saudara, kalau mau menemui Bapak Yahweh, mustahil bisa ketemu saudara. Kenapa? Karena kita hidup di alam yang terbatas. Sementara Bapak Yahweh itu di tempat yang tidak terbatas. Akan sulit, saudara, mau pakai usaha apapun, sulit. Sama seperti ada tiang baja atau tiang beton, coba saudara robohkan itu pakai koran, pukulin tuh, yang hancur korannya, saudara. Karena baja atau beton itu lebih kuat, lebih sempurna daripada koran. Jadi korannya akan rusak. Sama seperti kita. Kita mau menghampiri Bapa Yahweh di tempat yang maha kudus. Itu mau pakai cara seribet apapun, akan sulit, saudara. Tetapi kalau Dia yang datang menemui manusia, akan sangat mudah. Contohnya apa? Ketika Adam sudah jatuh dalam dosa. Ayo, inisiatifnya datang dari mana? Dari Bapa Yahweh, saudara. Sampai-sampai ditanya, hai Adam, di manakah engkau? Jawabnya harusnya, ini Tuhan, aku di sini. Harusnya begitu. Tetapi begitu ditanya, hai Adam, di manakah engkau? Perempuan yang kau tempatkan bersamaku itulah yang membuat aku jatuh. Lu yang ditakok itu bukan perempuan. Yang ditanya itu, kamu ada di mana? Jawabannya enggak nyambung, saudara. Tetapi dari kisah itu saya bisa mengambil kesimpulan. Bapa Yahweh itu luar biasa. Dialah yang punya inisiatif untuk menghampiri manusia. Bayangkan, saudara. Kadangkala
Kalau kita melihat adanya orang yang telah merugikan kita bisa saja muak dengannya. Tapi Bapak Yahweh kok malah mendatangi manusia yang sudah jatuh. Saudara bisa bandingkan itu antara sikap kita dengan sikapnya Bapak Yahweh. Betapa dalamnya kasihnya pada kita. Kadangkala kalau saudara pernah dilukai, pernah disakiti orang saja, saudara bilang, jangan ngasih aku ketemu Raine, kan gitu saudara. Ya. Ojo ngasih mati orang tak layak, kan mesti gitu. Tapi kalau Bapak Yahweh enggak begitu. Manusia sudah jatuh dalam dosa, waduh cintanya makin besar saudara. Kamu hidup dalam penderitaan, aduh sayang banget kamu. Harusnya kamu hidup enak, sekarang kamu hidup menderita. Artinya Bapak Yahweh itu peduli dengan kita. Amen? Ya. Nah, itulah hal yang pertama. Bagaimana cara kita menyentuh hati Bapak Yahweh? Kita harus punya pemahaman yang benar tentang siapa Sang Pencipta itu sendiri. Sekarang kita melihat yang kedua, saudara. Untuk kita bisa menyentuh hati Bapak Yahweh, datanglah dengan kerendahan hati. Rasakan bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kok mau diangkat menjadi anaknya? Nah, ini yang dikatakan sikap hati mesti benar. Kita harus memiliki sikap hati yang selalu bersyukur. Apakah kita juga selalu bersyukur? Mensyukuri apa kita tiap hari? Nah, ini yang saya harus tanamkan dalam hati saudara. Saudara ingin menyentuh hati Bapak Yahweh? Amin. Ya, coba saudara syukuri. Tuhan, saya bersyukur saya masih bisa bernapas sampai hari ini. Karena kalau saudara lihat di rumah sakit, orang mau nafas saja membayar saudara. Coba saudara pergi ke ruang ICU sana. Ditutup mukanya pakai oksigen, bayar. Lah kita gratis ya saudara. Mau bernafas di luar boleh, di kamar boleh, di ruangan ini boleh. Gratis, nggak dimintain duit. Hebat kan saudara? Itulah Tuhan yang luar biasa. Kita juga bisa mensyukuri, kita katakan Tuhan saya bersyukur ya. Engkau memberi kepandaian kepada saya, memberi skill. Saudara bisa nyetir mobil saja, harusnya bersyukur. Cuman karena kita sudah terbiasa, sehingga itu sudah enggak terlalu dianggap saudara. Tapi seharusnya tiap hari kita bisa mengucap syukur. Tuhan terima kasih ya, orang-orang yang seumuran saya jalannya sudah tiklak-tikluk, sementara saya masih bisa nyetir mobil. Wah terima kasih Bapak Yahweh. Saya juga diberi kemampuan, diberi skill, bisa masak, bisa bikin roti. Terima kasih Bapak Yahweh. Itulah yang harus kita syukuri saudara. Kalau kita ingin menjamah hatinya Bapak Yahweh. Kemudian kita juga bersyukur, Tuhan saya bersyukur saya sehat. Sekarang bagaimana kondisinya? Kalau saya sakit, ya kalau sakit kita juga bersyukur. Sekalipun saat ini saya sakit, tapi saya masih hidup. Kan begitu Bapak Ibu. Dan dengan iman saya percaya penyakit kita pasti akan diangkat oleh Tuhan. Ya. Kemudian saudara juga bisa bersyukur karena saudara bisa istirahat dengan tenang pada malam hari. Padahal di luaran sana banyak orang mau tidur susahnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak punya tempat tidur, saudara. Mereka yang kalau mau tidur yang dilihat atap tenda. Ada lagi yang mau tidur yang dilihat atap penjara. Ada lagi yang waktu mau tidur dia lihat atap langit. Tapi kita bisa punya
ruangan, kita bisa punya tempat. Inilah yang perlu kita syukuri Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita juga bersyukur karena kita bisa belajar. Saudara bisa ibadah seperti malam hari ini, bersyukur saudara. Karena di luaran sana di hari raya Yom Kippur ini orang mungkin nggak nganggep saudara, sekarang muka ibadah dewe. Kan begitu. Tapi kita masih bisa datang. Kita masih bisa mensyukuri, bisa ibadah bersama-sama seperti sekarang ini. Kita juga bisa makan, ya, itu juga bersyukur saudara. Sekalipun mungkin makanannya sederhana, it's okay. Di luar sana banyak kok orang yang tidak bisa makan. Makanya kalau kita makan, kita perlu berdoa dulu. Saya nggak tahu apakah di sini kalau makan berdoa dulu atau enggak. Berdoa, bagus ya. Jangan sampai kita tidak berdoa, kita syukuri. Kalau saya berdoa, terima kasih Bapak Yahweh, hari ini saya dapat makanan, ya. Makanannya enak, saya bersyukur. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini menghadapi meja makan yang kosong. Berkatilah mereka sama seperti Engkau memberkati kami saat ini. Terima kasih juga untuk makanan ini, sucikan dengan kuasa-Mu, sehingga boleh memberi kekuatan atas tubuh kami. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang buatin ini, yang masak, yang bikin nasi, Tuhan berkati mereka. Lalu ditutup dengan penuh sukacita dan rasa syukur yang dalam. Saya sambut berkat-Mu, amin. Kalau saudara makan dengan doa seperti itu, makanannya tambah enak saudara. Amin, tambah enak ya. Kemudian kalau kita bisa pup, itu perlu disyukuri enggak saudara? Perlu disyukuri. Berapa banyak orang yang tidak bisa ke WC? Waduh sakitnya minta ampun, tapi kita bisa. Bisa pup itu bersyukur ya Bapak Ibu. Itu yang kedua saudara. Kita menghampiri Tuhan dengan sikap yang benar. Sekarang yang ketiga. Banyak-banyaklah menyanjung Dia di setiap tempat dan keadaan yang buruk sekalipun. Kadangkala kita itu terlalu minim menyanjung Tuhan. Kita itu kalau datang sama Tuhan tuh isinya minta tok saudara. Maka saya berulang kali mengajarkan supaya sediakanlah waktu, entah itu di hari Sabat, entah itu di hari Senin atau Minggu, pokoknya 1 minggu itu luangkan 1 hari di mana saudara tidak meminta, tapi khusus hanya untuk menyanjung saja. Kalau saudara disanjung senang atau tidak? Karena saudara itu sama seperti Tuhan. Tuhan itu juga senang disanjung saudara. Misalnya, ini saya kasih contoh, misal untuk istri yang tinggal jauh misalnya, kita bisa bikin WA ya, atau mungkin voice ya, bilang begini, jika kamu tidak bisa memelukku, maka peganglah ingatanku. Kalau aku selalu memelukmu dalam kerinduan, jika aku tidak bisa berada dalam hidupmu, biarlah aku hidup di dalam hatimu. Kira-kira istri kalau dikasih kalimat gitu senang enggak? Yang jawab yang perempuan. Senang atau tidak? Senang ya. Tapi juga kadangkala kita bisa membuat sanjungan tetapi yang nuansanya agak sedikit kocak, saudara. Kita bisa berkata begini ya, aku takut ternyata kamu adalah keturunan pencuri. Aku tahu kamu keturunan pencuri. Kenapa? Karena kau selalu mencuri hatiku sampai aku tidak bisa tidur lelap karena kecantikan wajah dan hatimu
membuatku mau mati rasanya jika tidak jumpa denganmu. Itu kan sedikit ada kocak ya, lucu sedikit ya Bapak Ibu. Setidak-tidaknya bikin orang yang kita sanjung itu tersenyum, saudara. Walaupun awalnya bingung juga. Wah, aku keturunan pencuri kalau begitu. Saudara mau marah. Tapi begitu dilihat, wah ternyata aku telah tercuri hatiku atasmu. Wah, orang bisa tersenyum. Orang kalau tersenyum gitu senang atau tidak? Kemudian juga bisa menyanjung dengan kalimat yang lain. Jika turun hujan, pernah nggak kamu menghitung titik-titik hujan itu? Ya? Coba kamu bisa menghitungnya, sebanyak itulah kekuatan cintaku padamu. Wow. Senang nggak kira-kira kalau digitukan, saudara? Senang, ya. Nanti orang bilang gini, oh Pak Lukas romantis juga ya. Saya nyontek, saudara. Iya, saya nyontek, saudara ya. Terus ada lagi, ya ini kalimat-kalimat ini sebetulnya hanya untuk menginspirasi kita. Paham ya Bapak Ibu? Jangan kalau ketemu istri dipendelii, dibentak-bentak, ya, goblok-goblokin, diludahi, wah itu mau nyentuh hati Tuhan, nyentuh kakinya aja nggak bisa, saudara. Ya, ada pula kalimat yang seperti ini, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Kalau diterjemahkan kira-kira begini, cinta itu seperti seorang naik sepeda. Untuk tetap dalam keseimbangan, kamu harus tetap bergerak. Jadi kalau kita mau berimbang, bergerak bareng-bareng, saudara. Aku siap menghadapi masalah sehebat apapun, asalkan bukan kehilangan kamu. Mungkin orang bilang, wah gombal mukio, itu ya. Ya. Tapi ya tidak ada salahnya kan? Ya. Jadi sehebat apapun saudara, kita ini bisa menyentuh hati sesama kita. Sekeras apapun hati manusia, kalau disentuh hatinya, pasti akan senang. Masalah yang bikin orang bisa gila dan mati, itu adalah ketika kehilangan orang yang sangat dicintai. Saudara bayangkan Yesua. Yesua itu cintanya dahsyat banget terhadap murid-muridnya. Lah kok bisa-bisane loh. Petrus ngomong, begitu ada suara shofar, pergantian waktu jaga, langsung dia katakan apa? Sumpah aku tidak kenal orang ini. Aduh, itu hati Yesus apa enggak tercabik-cabik itu saudara. Pernah enggak saudara mengalami, saudara mencintai seseorang, tapi orang itu hanya bertepuk sebelah tangan saja. Boro-boro bertepuk sebelah tangan ini enggak ada tangan isisan. Wah itu menyakitkan saudara. Nah, saya kemarin menyaksikan video di YouTube. Video ini sebuah kisah nyata, saudara. Yaitu ada seorang istri yang meninggalkan suami karena adanya perselingkuhan. Jadi istrinya itu ninggalin suaminya, sementara suaminya itu sangat mencintai istrinya. Dan apa yang terjadi? Istri ini dia berselingkuh dengan orang lain. Pada suatu hari dia ketemu lagi dengan suaminya. Tapi ternyata suaminya itu sudah jadi ODGJ.
ODGJ tahu? Orang dengan gangguan jiwa alias gendeng, saudara. Begitu istrinya ngelihat, wah itu rambutnya awul-awulan, jenggotnya panjang, wajahnya enggak terawat. Padahal tadinya wajahnya bersih, ya, orangnya ganteng, tapi ketika ditinggal oleh istrinya, dia sudah enggak bisa merawat diri. Dia ketemu dengan mantan istrinya pun tidak kenal, saudara. Pandangannya sudah nyonyor. Itu yang saya katakan kekuatan cinta itu luar biasa. Kalau sampai dia mengalami seperti itu langsung shock, langsung down, langsung jadi ODGJ, ya. Orang dengan gangguan jiwa alias gendeng, saudara. Sekarang saya perbandingkan bagaimana Yesua yang sangat sayang pada murid-muridnya kok malah disangkali. Saya yakin hati Yesua itu tercabik-cabik, saudara. Itu sebabnya Yesua ketika dia bangkit pun, dia berusaha punya inisiatif untuk mendatangi murid-muridnya. Walaupun kita lihat ada sebuah peristiwa, ada 2 orang murid yang pergi dari Yerusalem ke Emmaus sampai enggak kenal. Yesua berjalan bersama. Saya merenung, mungkinkah di antara kita yang sebetulnya hidup kita itu berjalan bersama Yesua, tapi kita enggak kenal. Kita enggak tahu kalau ternyata Yesua itu ada di samping kita. Coba ketika saudara menghadapi sesuatu, kekhawatiran saudara tinggi sekali kan? Di mana Yesua? Kalau saudara meyakini Yesua ada bersamamu, kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti cemas? Nah, itu yang ketiga, saudara. Sekarang yang keempat. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjamah hati Tuhan? Kita akan lihat yang keempat, yaitu melakukan tindakan-tindakan bodoh yang bisa memicu datangnya masalah. Ini juga dapat menghalangi untuk kita gagal menyentuh hati Bapa. Ya. Terkadang kita membiarkan tindakan-tindakan bodoh, sekalipun sudah diperingatkan oleh hati nurani. Kemarin saya sudah bicara bukan tentang hati nurani? Tindakan bodoh itu yang seperti apa? Saya coba untuk merenungkan. Yaitu gampang marah hanya karena masalah sepele. Marah menjadi-jadi. Coba kita renungkan, saudara. Masihkah kita ini atau saya ini termasuk orang yang mudah marah? Apa-apa sedikit marah, apa-apa sedikit marah. Sehingga orang mengenal kita bukan orang yang lembut hati, tetapi pemarah. Orang marah boleh enggak, saudara? Boleh, tapi kalau pemarah, itu yang tidak boleh. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian bicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi bisa mendatangkan pertengkaran. Ini juga bisa memicu untuk kita sulit menjamah hati Bapa. Hanya karena cerita-cerita biasa saja, ternyata bisa membuat kita marah, kita ribut, saudara. Nah, ini yang harus kita hati-hati, saudara. Tujuan kita biarlah di perayaan Yom Kippur ini ke depannya kita bisa menjamah hati Bapa. Kemudian tindakan bodoh apa yang bisa memicu datangnya masalah? Yaitu menyebarkan isu, gosip, membuka rahasia pribadi orang.
ini bisa kena masalah Bapak Ibu. Kalau saudara lihat di YouTube, banyak sekali orang-orang yang membongkar rahasia pribadi orang, akhirnya kena masalah hukum. Kecuali kalau dia pintar bersembunyi. Kayak seorang hacker yang namanya Bjorka. Dia bongkar semua itu data-data pribadi para pejabat. Tapi sampai sekarang tidak bisa dicari siapa orangnya. Nanti ketika rapture sudah terjadi dan orang-orang yang ketinggalan, saya katakan mereka punya aset berapapun, punya uang berapapun nggak akan bisa dipakai. Karena nanti akan ada peraturan bahwa semua aset akan disita oleh si mata satu kalau saudara tidak mau menjadi anggotanya. Tapi kalau orang yang bodoh, dia akan berpikir, ya apa sih, cuma jadi anggota saja kok pusing amat. Jadi anggota saja. Tapi itu sudah bersekutu dengan anti Hamasyah. Saudaramu bertahan, mau lari kemana coba ayo. Sedangkan tubuhmu sudah terdeteksi dengan mudah. Saya ingatkan kembali beberapa waktu yang lalu, ada para petinggi Hizbullah sampai mati hanya karena apa? Jabat tangan, itu tangannya orang yang berjabat tangan itu ada nanobotnya. Nempel di musuh itu langsung bisa dideteksi, oh dia larinya ke sini, larinya ke sono. Begitu sudah tiba saatnya tinggal dipencet, truk, mati. Nanobot itu juga bikin orang cepat mati, saudara. Makanya saya bilang orang yang sudah menerima tanda bilangan binatang itu, bertobat minta ampun, besok lagi jangan mau. Apapun resikonya, berani? Apapun resikonya Pak Lukas, iya. Berani atau tidak? Tadi saya share video, entah saudara sudah tonton atau belum. Si Bill Gates sendiri, ya mudah-mudahan nggak di take down ini ya, saya nyebut nama. BG sendiri itu sudah membuat pernyataan bahwa tanda 666 itu sudah diprogram. Ada yang programnya 3 tahun, paling lama 10 tahun. Itu akan berfungsi menjadi racun dalam tubuh manusia. Makanya saya dari dulu teriak-teriak, saudara. Jangan mau terima tanda bilangan, apapun resikonya. Lah nek dipecat piye Pak? Pecat ya wis metu, kan gitu. Jangan takut. Dan saya kasih tahu nih, ini belum ya, tapi nanti di tahun depan sudah direncanakan antara bulan Agustus dan September akan ada lagi tanda 666. Bahkan kali ini sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Yang tidak mau menerima penjara atau didenda. Saudara berani atau tidak? Harus berani. Saya ngajari begini saudara, jangan takut. Jangan takut pada manusia yang hanya bisa menghilangkan nyawa, tapi tidak bisa menyelamatkan. Tapi takutlah akan Dia yang bisa menghilangkan nyawa dan menghilangkan keselamatan. Tapi kalau Bapa Yahweh selalu ingin menyelamatkan kita selama kita mau tunduk kepadanya. Haleluya. Tindakan bodoh apa yang harus kita sikapi? Yaitu percaya pada siapapun, sekalipun belum melihat
kebenarannya. Orang yang memfitnah itu pasti tahu atau tidak? Halo? Namanya orang fitnah itu enggak tahu, saudara. Wis pokoknya melu-melu wae. Dan saya katakan dosa orang yang seperti itu lebih besar dari dosa perzinahan. Lebih besar dari dosa perampokan. Lebih besar dari dosa pencurian. Kenapa? Karena daya penghancurnya lebih besar. Itu gosip, saudara. Kemudian melakukan tindakan bodoh apa? Yaitu hidup yang pelin-pelan. Esok dele, sore tempe. Artinya tidak punya ketegasan dalam mengambil sikap dalam hidup. Dan yang terakhir adalah tindakan bodoh apa yang memicu datangnya masalah? Yaitu banyak mengeluh. Ayo saudara, banyak ngeluh enggak sekarang? Dan yang dikeluhkan itu selalu hal-hal yang negatif. Apakah dengan saudara mengeluh itu hidup saudara jadi berubah? Tidak, makin parah itu iya, saudara. Makin hancur itu iya, Bapak Ibu. Jadi untuk apa isinya ngeluh, saudara? Saudara akan sulit untuk bisa menjamah hati Bapa. Dan sekarang yang 5. Bagaimana kita bisa menjamah hati Bapa? Miliki hubungan yang terus-menerus dengan Roh Kudus. Sekalipun saudara masih bekerja. Makanya muncul ada istilah apa? Ora et labora. Ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja. Itu dipopulerkan oleh Santo Benedictus dari Nursia. Itu bahasa Latin, saudara. Kenapa sekarang banyak orang yang kerja tapi tidak jujur? Jual barang palsu, ya. Bilang, oh ini aku nggak ada untungnya dong kalau kamu pasang harga sekian. Atau saudara memberi nota kosong kepada pelanggan supaya nanti diisi sendiri harganya. Itu di markup besar-besaran karena yang beli itu adalah seorang koruptor. Dulu saya pernah dagang, saudara. Kadangkala ada orang yang bilang gini, Om, aku kayak nota kosong. Saya bilang tidak. Karena kalau dikasih nota kosong, dia akan kasih nilai lebih tinggi dari nilai jual saya. Dan itu termasuk korupsi. Kalau orang itu kena KPK, kita ikut kena enggak? Pasti kena. Kita akan diurut. Kamu belinya di mana? Oh, di toko si A misalnya. Atau di toko si B. Nanti ditanya, ini barang ini harganya berapa? Oh sekian lah, kok kamu tulis segini? Wah, kelabaan kita. Bukannya koruptornya sendiri yang masuk penjara, yang jual juga bisa masuk penjara. Paham Bapak Ibu? Itu yang ke-6. Jadi bekerjalah dengan jujur. Enggak usah ditambah-tambahi pakai bandul kalau jualan di pasar. Ya nanti dikasih bandul, ya paling tidak setengah on. Nah, setengah on kalau banyak ya makin banyak. Ya. Kemudian orang jualan bensin saja yang katanya tulisannya pasti pas, itu bisa enggak pas loh saudara. Karena dipermainkan oleh orang di situ. Jadi orang itu jadi pandai, pinter, bikin kecurangan. Ya. Kemudian yang ke-6. Nah kita lihat bagaimana cara kita bisa menjamah hati Bapa. Terkadang Tuhan itu ingin menguji hati kita dengan menghadapkan kita pada orang yang perlu ditolong. Hati kita peka atau tidak? Ini ujian ini berat loh Bapak Ibu. Saat kita sedang tidak punya uang, tetapi ada orang minta tolong. Nah di situ Tuhan nguji hati kita.
apakah saudara itu akan tetap tolong dia atau tidak sama sekali? Kadangkala Tuhan ingin menguji kita, apakah kita ini menjadi orang yang peduli dengan orang lain? Kalau hatimu peduli, aku kasih berkat besar, kau pasti tetap peduli. Tapi kalau hatimu egois, dikasih berkat besar pun, kau takkan peduli dengan orang lain. Nah, itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya, yang ketujuh. Nah, sebentar lagi di situ sudah ada drum, ya. Saudara bisa menulis dosa-dosa dan dibakar. Saya berharap kalau ada yang tulisan tidak terbakar, jangan diambil dan dibaca, saudara. Kenapa? Karena itu bahaya, bisa terjadi transfer spirit, transfer roh. Ya. Jadi tulislah dengan jujur dan terbuka dan bencilah dosa-dosa itu. Ingat, ini adalah kesempatan indah yang membuat hidupmu bisa berubah karena melakukan hal ini dapat menyentuh hati Bapa Yahweh. Ya, jadi saudara itu betul-betul benci banget terhadap tulisan yang saudara tulis tadi. Saya nggak tahu saudara nulis benar atau salah, tapi paling tidak saya kasih contoh misal. Ya, misal saudara tulis, Tuhan, saya kok kalau melihat wajahnya Pak Lukas kok benci banget saya. Ya. Saya kalau lihat wajahnya Pak Lukas muak rasanya. Nah, itu kan perlu ditulis, saudara. Ya. Lalu disambung, tapi aku mau melepaskan hukum kasih. Jadi yang tadinya lihat saya itu muak, ya bisa nggak saudara lihat saya tanpa muak? Kalau saudara tetap muak berarti ya tulisannya kosong, saudara, nggak ada artinya. Aku benci lihat Pak Lukas, tapi sekarang aku ingin mengasihi dia. Aku ingin menjadi partner dalam pelayanan. Aku ingin mensupport dalam doa. Aku ingin mendukung dalam pelayanan. Nah, itu yang namanya hati yang berubah, saudara. Tapi kalau saudara sudah benci, lalu ojo ngasih aku ndelok wajah nek rasane. Nah, itu artinya saudara masih belum berubah. Paham nggak Bapak Ibu? Makanya saya katakan bagaimana sikap hati saudara. Kalau belum berubah, artinya saudara belum melepaskan pengampunan. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, sekarang saya beri kesempatan untuk saudara nulis di kertas, nggak perlu istrimu, anakmu, atau orang lain tahu. Tulis dewe, ya, tulis sendiri bagi saudara yang mengikuti streaming ini. Lalu saudara lepaskan pengampunan. Itu kira-kira caranya begitu, saudara. Ya. Jadi sekali lagi yang ada di rumah, ayo cepat-cepat ambil pulpen dan kertas. Nah, sekarang ini saya kasih tahu sesuatu yang berbahaya, saudara. Begini, jika saudara sudah minta maaf, sekalipun terbuka secara umum seperti ini, tapi orang tidak memaafkan saudara, maka dosa orang itu akan pindah. Ya, hati-hati kalau ada orang yang minta maaf tapi diabaikan. Maka dosa orang itu bisa mendatangkan bencana dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara melepaskan pengampunan, udah lepaskan saja. Sekalipun saudara tidak perlu ketemu sama orangnya. Karena mungkin orangnya belum berubah. It's okay. Tapi saudara melepaskan pengampunan dengan sungguh-sungguh, mengatakan maafkan saya. Itu kalau misalkan saudara berbuat salah di hari-hari yang akan datang. Langsung, tidak usah ditunda waktu. Saya minta maaf, selesai. Ya, jadi saya ingin supaya Bapak Ibu bisa bersiap-siap. Kalau saudara lihat
itu apinya membentuk apa, saudara? Itu membentuk wajah loh, betul nggak? Ya, wajahnya menghadap ke sana, hidungnya lancip, ya, seperti apa namanya? Kayak Joker, ya Bapak Ibu. Saya cari foto ketika pertama kali saya bikin acara pembakaran tulisan, saudara. Itu ada manifestasi yang membentuk kalimat kekasih kita yang lama. Bentuknya terang-terang kayak kekasih kita yang lama. Jadi apinya itu bisa membentuk huruf lafal kekasih kita yang lama. Saya cari kok enggak ketemu, saudara. Ya pikir saya tak tunjuk kayak gitu loh. Terus ada lagi foto yang juga saya cari enggak ketemu juga. Ketika dibakar gitu, itu bisa membentuk wajah tuh wajah badut, saudara. Ini ada spiritnya loh, enggak main-main, Bapak Ibu. Makanya saya katakan nanti kalau saudara mau membakar itu, saudara buang dengan kebencian. Aku benci dengan dosa ini. Yang di rumah sudah siap? Saudara bisa bakar pakai kaleng. Oh ya, saya ingin tanya kepada panitia. Ini nanti drumnya ini larinya ke sana atau ke sono? Ke sana, hati-hati itu ada kain ya. Karena ini apinya nanti besar. Itu ada kain. Jangan sampai nanti setan malah balas dendam lagi. Kainnya kebakar selesai, saudara. Ya. Jadi hati-hati, turunkan ke bawah karena itu kainnya rendah ya, atau ada yang ngangkat dulu. Paham ya? Nah, sekarang sebelum kita tutup dalam doa, saya ingin, atau kita berdoa dulu ya. Saya percaya bahwa apa yang saudara lakukan, terhitung mulai saat ini, saudara akan dengan mudah menyentuh hati Bapa. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu, nanti saudara saya kasih kesempatan untuk membuang dosa-dosa. Terima kasih Bapak Yahweh, malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami bisa menyentuh hati-Mu dengan sikap-sikap hidup kami. Kami percaya Bapak Yahweh memberkati kami semua anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Oh ya, bagi Bapak Ibu jemaat yang duduk di luar, sudah disediakan tong di depan pintu masuk di belakang sana. Mohon maaf, ini di dalam sudah penuh, jadi saudara nggak bisa masuk. Ya, cukup banyak di luar ya. Di belakang sudah ada tong juga ya, saudara. Untuk dibuang dosa-dosa, nanti tongnya dibawa sini ya. Oke, baik. Ya silahkan yang ada di depan. Saudara buang itu kertas-kertas ke tong di depan, nanti akan dibawa ke sini. Bagi saudara yang ada di dalam, silahkan segera datangi, buang dengan rasa benci. Oke, ya udah kita pengumuman dulu Bapak Ibu, pengumuman dulu, saya lupa. Stop, kita pengumuman dulu ya. Oke, silahkan kita dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Sukkot, diadakan pada hari Rabu 16 Oktober 2024 pukul 6 sore dengan tema Berkat Yahweh bagi orang percaya. Telah tersedia kalender 2025. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asher yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997.
Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau update news selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Karena semua dosamu telah dihapuskan oleh Tuhan. Silahkan datang besok, ibadah Sabat pukul 5 pagi. Ya, silahkan saya beri kesempatan untuk saudara bisa membuang kertas-kertas dosa saudara. Silahkan, saya tunggu sampai semua masuk. Ini bisa dinaiki ya? Oh ya wes, oke. Ya. Berdoa sekarang. Bapak Yahweh, malam hari ini di hadapan kami ada banyak kertas-kertas dosa, kertas-kertas yang mencatat hal-hal yang buruk, energi negatif yang sebentar akan kami musnahkan. Jaga lindungi umat-umat-Mu ya Bapa, tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga terhitung malam hari ini hidup mereka berubah, hati mereka menjadi tulus dan netral kembali. Tutup bungkus mereka
Berkati mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya mulai hari ini, kehidupan mereka akan jauh lebih baik dari waktu yang lalu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya musnahkan seluruh dosa-dosa yang ada. Haleluya. Amin. Hati-hati ya. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami pada malam hari ini. Sebentar kami akan kembali pulang, jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang, yaitu esok untuk kami bisa mengucapkan syukur. Karena ada perubahan yang besar dalam hidup kami. Esok adalah hari Sabat untuk kami rayakan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Bagi mereka yang berpuasa, beri kemampuan mereka. Yang tidak kuat, Tuhan beri kekuatan di next time. Terima kasih Bapak Yahweh. Berkatilah umat-umat-Mu semuanya. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, dibuatnya Engkau menjadi berhasil sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ataba eru faruk ataba sareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang.
Baruk peripit neka, ufriat matka, ufrifahim teka syikar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.